Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mutiara. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 9 mengenai materi konsep materi. Di sini saya akan memaparkan poin-poin materi yang nantinya akan dijelaskan di dalam presentasi. Pertama, mengenai pengertian materi. Kedua, mengenai sifat-sifat dari materi. Nantinya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Ketiga, mengenai perubahan materi. Keempat, mengenai klasifikasi materi yang nantinya akan dipaparkan oleh Siti Rahma. Dan yang terakhir adalah contoh soal yang nantinya akan dipaparkan oleh Salsabila. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian materi. Definisi materi. Materi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat yang dilihat, dicium, didengar, dirasa, atau diraba. Di batasan ini, maka kita dapat menyatakan benda-benda termasuk materi, misalnya tumbuhan, hewan, manusia, batuan, minyak bumi, tanah, air, udara, bakteri, atom, molekul, dan lainnya. Sifat materi. Setiap materi memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat materi menunjukkan ciri atau karakteristik dari materi itu. Mengenal sifat-sifatnya berarti mengenal materi itu. Demikian juga sebaliknya. Sifat materi meliputi sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika antara lain wujud zat, warna, bau, titik leleh, titik didih, massa jenis, kekerasan, kelarutan, kekeruhan, dan kekentalan. Wujud gas. Wujud zat. Wujud zat dibedakan atas zat padat, cair, dan gas. Sifat-sifat dari ketiga zat tersebut adalah zat padat. 1. Mempunyai bentuk dan volume tertentu. 2. Jarak antara partikel sangat rapat. 3. Partikel-partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Zat cair. Bentuk tidak tetap bergantung wadahnya volume tertentu. Jarak antara partikel agak renggang. Partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. Zat gas. Tidak mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jarak antara partikel sangat renggang. Partikel-partikelnya dapat bergerak sangat cepat. Padatan memiliki bentuk tetap karena partikel-partikelnya diikat erat bersama. Seiring dalam pola teratur yang disebut dengan kisi, dalam suatu cairan, gaya antara partikel terlalu lemah untuk menahannya dalam formasi yang tetap sehingga partikel-partikel ini dapat bergeser dengan mudah dan saling melewati satu sama lain. Energi kinetik partikel-partikel gas cukup besar. Gas juga memiliki energi kinetik cukup untuk menyebar dan memenuhi seluruh tempat wadahnya, dan kopi akan lebih cepat larut dalam air panas daripada dalam air dingin. Mengapa demikian? Pada saat melarutkan bentuk padat menjadi cair, melibatkan penghancuran struktur yang kaku atau kisi-kisi kristal dari zat padat. Pada peristiwa ini diperlukan energi. Kenaikan suhu menyebabkan energi kinetik partikel zat bertambah, sehingga partikel pada suhu yang tinggi bergerak lebih cepat dibandingkan pada suhu rendah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya tumbukan antara partikel zat terlarut dengan partikel pelarut. 2. Volume pelarut. Misalkan Anda melarutkan 2 sendok makan gula dalam 100 ml air dan melarutkan 2 sendok makan gula dalam 5000 ml air. Manakah yang lebih cepat larut? Gula 2 sendok maka akan lebih cepat larut dalam 5000 ml air daripada dalam 100 ml air. Semakin besar
volume pelarut, maka jumlah partikel pelarut akan semakin banyak. Kondisi tersebut memungkinkan lebih banyak terjadi tumbukan antara partikel zat terlarut dengan partikel zat pelarut, sehingga zat padat umumnya lebih mudah larut. Ukuran zat terlarut. Misalkan Anda melarutkan 2 sendok makan gula pasir halus dalam 100 ml air dan 1 sendok makan gula batu dalam 100 ml air. Manakah yang lebih cepat larut? Gula pasir lebih cepat larut daripada gula batu. Hal ini karena gula pasir harus halus memiliki ukuran partikel lebih kecil, sehingga memiliki permukaan sentuh yang luas dibandingkan gula batu. Jadi makin kecil ukuran zat terlarut, makin besar kelarutan zat tersebut. Yang kedua, sifat kimia. Sifat kimia merupakan sifat yang dihasilkan dari perubahan kimia, antara lain mudah terbakar, mudah busuk, dan korosif. Contoh, kopi dimasukkan di air panas. Dan dimasukkan di air dingin. Kita lihat yang lebih duluan larut yaitu kopi yang dimasukkan di air panas daripada kopi yang dimasukkan di air dingin. Materi yang berikutnya yaitu penggolongan dan perubahan materi. Penggolongan materi berdasarkan susunan dan sifatnya dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu zat, yang kedua campuran, yang ketiga zat. Yang ketiga unsur adalah suatu zat yang tidak dapat dipisahkan lagi dengan cara kimia menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Dan yang keempat senyawa, yaitu suatu zat yang tersusun atas 2 unsur atau 3 unsur, dan yang keempat senyawa. Zat adalah materi yang memiliki susunan dan sifat-sifat tertentu atau tetap. Campuran adalah penggabungan 2 atau lebih zat dengan mempertahankan identitas masing-masing lebih yang terikat secara kimia dengan perbandingan tetap. Yang selanjutnya yaitu perubahan materi. Para ahli mengelompokkan materi menjadi 2 perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak disertai terjadinya zat baru, tidak berubah asalnya. Hanya terjadi perubahan wujud, bentuk, atau ukuran. Contohnya, jika air dipanaskan, maka akan berubah menjadi uap air. Dan jika air didinginkan, maka air akan membeku, membentuk es. Yang selanjutnya, perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menyebabkan terjadinya satu atau lebih zat yang jenisnya baru. Perubahan kimia selanjutnya disebut dengan reaksi kimia. Contohnya yaitu besi berkarat, proses fotosintesis, pembuatan tempe atau fermentasi, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman materi mengenai konsep materi. Yaitu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita seleksi keempat pilihan ini. Nah, maksud soal yang pertama adalah pengertian mana yang sesuai dengan pernyataan di soal tersebut di antara 4 pilihan ini. Nah, yang pertama coba kita lihat campuran. Nah, pengertian campuran adalah penggabungan 2 zat atau lebih tanpa melalui reaksi kimia, sehingga sifat zat penyusunnya tidak akan berubah. Berarti salah ya, bukan D jawabannya. Selanjutnya yang C, senyawa. Pengertian senyawa adalah zat tunggal berupa gabungan dari 2 unsur yang berbeda atau lebih dengan perbandingan tetap. Nah, yang C juga salah ya. Selanjutnya yang B, unsur. Pengertian unsur adalah zat tunggal yang sangat sederhana karena hanya terdiri dari 1 jenis atom. Nah, yang B juga salah. Maka jawaban yang benarnya adalah materi.
yaitu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, selanjutnya soal yang kedua yaitu sifat unsur penyusun senyawa adalah. Nah, mari kita lihat dengan pilihan jawaban yang pertama, yaitu A sama dengan senyawa yang terbentuk. Nah, untuk mengetahui ini benar atau enggaknya, kita lihat pengertian senyawa terlebih dahulu. Senyawa adalah dua atau lebih unsur yang terikat secara kimia menghasilkan unsur baru. Nah, senyawa ini akan menghasilkan unsur yang baru, maka jika jawaban A, pilihan yang A sama dengan senyawa yang terbentuk, salah ya, karena dia akan menghasilkan unsur yang baru. Sedangkan B berbeda dengan senyawa yang terbentuk. Nah, ini benar karena senyawa adalah dua atau lebih unsur yang terikat secara kimia menghasilkan unsur baru. Dan ini berbeda dari unsur sebelumnya, maka jawabannya B. Karena sudah menemukan jawabannya, maka C dan D sudah jelas itu tidak benar atau salah, maka jawaban yang benar adalah B. Nah, selanjutnya contoh soal yang ketiga.